一个毒魔者，人都想杀。放箭！元正，元正，元正。Tak lama kemudian, Tan Yin datang ke sana untuk melindunginya. Atas perintah Ziyu, pasukan suku manusia melepaskan anak panah. Tameng yang dibuat oleh Tan Yin bahkan tidak mempan untuk menghalau serangan tersebut. Akibat hal itu, Tan Yin sangat murka kepada mereka. Karena kota Yandu adalah kota yang dibangunnya di saat dulu, ia pun mengaktifkan mekanisme untuk memperkecil kota tersebut lalu kemudian memindahkannya ke tempat lain. Dengan begitu, Tan Yin bisa membawa Yuan untuk pergi. 所有将士，此城为我所造，都上我这。即便失了什么。 Sementara di alam dewa, mereka telah menyadari Tan Yin sudah menghancurkan tulang dewanya sendiri sehingga terdeteksi saat ini Tan Yin sudah tidak lagi menjadi dewa. Maka dari itu, mereka tidak bisa berharap kepadanya lagi untuk bisa mendapatkan tangan dewa di tubuh Yuan. Karena sudah melanggar sumpah, cepat atau lambat Tan Yin akan binasa. Maka dari itu, Han Yu dipinta untuk meneruskan misi mereka dalam merebut kembali tangan dewa, apapun caranya. Saat ini, Guanzi telah sadar kalau ia dimanfaatkan oleh Ziyu, muridnya sendiri. Ia pun berencana menebus dosanya sambil menyembah patung Dewi Wusang di sana. Di sisi lain, mereka bertiga sudah tidak bisa kabur lagi dan terkepung. Ziyu tidak peduli terhadap kakaknya sendiri. Asalkan rencananya bisa berjalan mulus, ia akan menghalalkan segala cara meski harus membunuhnya. Tiba-tiba Tuan Shen datang ke sana sambil membawa pasukannya dan menunjukkan token milik Guanzi, guru besar suku manusia, yang memberikan perintah untuk menangkap Ziyu karena sudah membunuh ketua suku manusia, ayahnya sendiri. Alhasil pasukan milik Ziyu tidak bisa melakukan apa-apa dan Ziyu akhirnya ditangkap. Mereka pun bertemu Guanzi yang meminta maaf atas kesalahannya. Ia tidak menyangka ini semua akan terjadi seperti ini. Maka dari itu, sebagai penasehat sekaligus guru besar dari suku manusia, ia meminta Zidan untuk menjadi penerus ketua suku manusia berikutnya. Karena ia percaya Zidan akan bisa menyelesaikan permasalahan saat ini. 也是您这是。从今往后，你带领我族多。 Setelah itu, Zidan menemui adiknya di penjara. Bukannya sadar dan mengakui kesalahan, Ziyu justru marah kepada sang kakak kalau bukan karenanya, mungkin saja ia sudah berhasil membawa suku manusia berkuasa di dunia ini. Bahkan ia tidak menyesal sudah membunuh ayah mereka. Mendengarkan itu, Zidan sangat kecewa dan ia akan mengatur jadwal hukuman mati kepadanya. Sementara itu, setelah Yuan kembali sadar, Tan Yin begitu sangat bersedih karena Yuan tidak bisa melihat lagi akibat luka dalam yang diterima olehnya. Meski begitu, Yuan memintanya untuk tenang saja karena ia percaya kekuatan tangan dewa akan menyembuhkan kedua matanya dan bisa melihat lagi. 西乡林里啊，住着一个我的朋友，我们可以在他这里避一避。别躲了，出来吧。 Ternyata alasan Yuan meminta untuk diantar ke sana karena di tempat itu terdapat teman lamanya yang tinggal di sana dan seumur hidupnya selalu mengasingkan diri dari dunia luar. Wanita itu bernama Juan dari suku Rubah. Alhasil, Juan yang sebenarnya introvert dan tidak suka ada orang lain di rumahnya mau tidak mau menerima Yuan yang terlihat saat ini sedang terluka dan memerlukan tempat peristirahatan yang aman. Juan diceritakan memiliki kemampuan untuk memanipulasi ruang dan waktu, sehingga tempat tinggalnya tidak akan bisa diketahui oleh orang lain. Sementara itu di alam langit, Han Yu mulai menunjukkan sisi jahatnya. Ia tidak segan-segan mengurung Longbo ke dalam sebuah lukisan. Dan ia ternyata memiliki maksud tersendiri, yaitu ingin membangkitkan Raja Iblis kembali. Karena Longbo sudah tahu akan rahasianya, maka dari itu ia pun mengurungnya di sana.
Di sisi lain, mereka di dalam perjalanan dan berusaha mencari keberadaan Yuan bersama Tan Yin. Karena kelelahan, mereka singgah di sebuah kuil tidak terpakai. Zidan sangat terkejut melihat patung dewa di sana. Ia pun baru sadar pernah mendatangi kuil tersebut. 你稍歇一下，我去打些野味。一别多年， Setelah Tang Hua pergi mencari makanan, tiba-tiba patung dewa itu berbicara. Seketika Zidan langsung memberikan hormat. Dari sinilah sebuah fakta mulai terungkap. Ternyata selama ini Zidan memiliki sebuah rahasia. Ia sebenarnya sudah sangat tua, bahkan hampir mau mati. Namun dikala itu ia pergi ke kuil itu untuk memohon kepada dewa agar membuatnya kembali muda. Sebab masih banyak urusan di dunia ini yang belum ia selesaikan. Dewa yang mengabulkan permintaannya tidak lain adalah Han Yu. Maka dari itu, Han Yu langsung memberitahukan identitas Tan Yin dan maksud tujuannya mendekati Yuan. Sontak, Zidan yang mendengarkan hal itu begitu sangat terkejut. Dewa Han Yu lantas memberikan perintah kepadanya untuk menceritakan itu semua kepada Yuan. Apabila menolak, maka ia akan dibuat menjadi tua kembali. Singkat cerita, di malam hari, Yuan akhirnya sudah bisa melihat. Ia pun mengajak Tan Yin untuk menikah dengannya. Sebab bagaimanapun juga, Tan Yin pernah berjanji akan selalu bersamanya sampai ia mati. Mendengarkan itu, Tan Yin tentu saja tidak menolak dan bersedia menikah dengannya. Alhasil keesokan harinya, mereka sibuk mempersiapkan acara, mulai dari membuat dekorasi hingga memasak untuk acara pernikahan mereka nantinya. Mereka bertiga akhirnya berhasil menemukan hawa keberadaan Yuan. Sadar di sana terdapat sebuah penghalang, mereka pun berusaha untuk menghancurkannya. Dan itu disadari oleh Yuan beserta yang lainnya. 人众，我们离开眼都后，便来找你们了。 Mereka pun akhirnya berkumpul kembali. Di sana Yuan bersama Tan Yin mengatakan mereka berdua akan segera menikah. Mendengarkan itu, tentu saja Tang Hua turut bahagia. Namun sesaat, Tan Yin menyadari ada yang tidak beres terhadap Zidan. Saat sedang istirahat, tiba-tiba kondisi fisik tubuh Zidan kembali tua. Ia pun terkejut sekaligus merasa ketakutan apabila semua orang tahu tentang kondisinya, terutama Tang Hua. Meski begitu, ia tidak akan mau tunduk atas perintah Dewa Han Yu karena ia tahu dewa tidak mungkin mengancam dan berbuat jahat seperti ini. Ia pun memilih untuk mengakhiri hidupnya. Namun tiba-tiba Han Yu merasuki tubuh Zidan. Di malam hari, dengan segera ia menghampiri Yuan dan menceritakan semuanya tentang siapa itu Tan Yin dan alasan kenapa mendekatinya selama ini. Setelah kebenaran mulai terungkap, Yuan tentu saja sangat terkejut. Ia sebenarnya sudah curiga Tan Yin seorang dewa. Namun ia tidak menyangka kalau Tan Yin berencana menunggunya sampai mati secara alami barulah mengambil tangan dewa di tubuhnya. Singkat cerita, hari pernikahan pun telah tiba. Sesaat mereka baru sadar, sejak tadi malam, Yuan tidak kembali ke kamar. Menyadari Zidan tadi malam sempat bertemu dengan Yuan, Tan Yin langsung mencekiknya supaya ia mau jujur apa yang sudah dilakukannya. Terpaksa Zidan mengakui semuanya kalau tubuhnya tadi malam dirasuki Dewa Han Yu dan menceritakan tentang identitas dan maksud tujuan Tan Yin mendekati Yuan saat ini. Setelah bertemu, Yuan berkata ia sudah tahu semuanya. Untuk mempersingkat waktu, ia pun bersedia memberikan tangan dewa tersebut. Tan Yin hanya bisa menangis sambil menjelaskan ia sudah tidak mau menjadi dewa lagi dan tidak ingin mengambil tangan dewanya. Ia pun meminta maaf atas rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Sejak bertemu dengannya, Tan Yin sudah mencintainya dan ia rela melepaskan statusnya sebagai dewa. Namun sayang, Yuan yang tidak memiliki semangat untuk hidup lagi membiarkannya untuk pergi dan memotong tangan dewanya untuk diberikan kepada Tan Yin.
Seketika langit berubah menjadi gelap dan hal itu disadari oleh mereka yang menyebabkan persembunyian Yuan saat ini diketahui. Yuan sudah meninggal dunia. Tan Yin hanya bisa terdiam. Mereka datang ke sana dan bertanya apa yang telah terjadi. Tan Yin lantas meminta Qian Lin untuk menjaga Yuan. Ia pun mengambil tangan dewa dan pergi ke alam dewa. 千里，照顾好他。 Setelah bertemu dengan kelima tetua dewa, Tan Yin dituduh telah berkhianat dan melanggar sumpah. Ia pun dipaksa untuk menyerahkan tangan dewa tersebut, apabila tidak, para dewa akan membunuhnya. Tentu saja Tan Yin menolak memberikan, karena ia sadar ini semua hanyalah sebuah ilusi. Sebab tidak mungkin para dewa melakukan tindakan jahat seperti itu. 知道是你，韩女。是我小瞧你了。 Ternyata dugaannya benar, itu semua adalah ilusi yang dibuat oleh Han Yu. Saat ini, kelima tetua dewa sudah dikurung olehnya. Dari sanalah, Tan Yin akhirnya tahu Han Yu melakukan ini semua hanya untuk bisa mendapatkan tangan dewa, supaya bisa membangkitkan Raja Iblis yang bersemayam di tubuh Dewa Tai He. Sama seperti Tan Yin, Han Yu dulunya juga seorang manusia. Ia memiliki adik perempuan yang sangat ia sayangi. Namun suatu ketika, ia difitnah oleh adik dan kekasih adiknya. Tanpa sempat ia menjelaskan, semua orang justru menghakimi dan membakarnya hidup-hidup. Setelah diangkat menjadi dewa, Han Yu memiliki dendam yang sangat besar. Setelah puluhan tahun telah berlalu, ia pun turun ke bumi untuk membalaskan dendam kepada adiknya. Namun sayang adiknya hampir mau meninggal dunia. Dan di sana sang adik tidak menyesal telah melakukan ini semua kepada sang kakak. Tanpa sempat membalaskan dendamnya, Han Yu menjadi sangat murka. Maka dari itu kebencian di hatinya yang belum bisa ia lampiaskan semakin lama semakin membesar. Itulah alasan Han Yu ingin membangkitkan Raja Iblis supaya semua orang merasakan apa yang ia rasakan selama ini. Di saat Yuan hampir menghancurkan dunia, sebenarnya Han Yu sudah sangat senang, namun sayang Tan Yin datang untuk menggagalkan. Terpaksa ia menjalankan rencana kedua, yaitu membangkitkan Raja Iblis. Pertarungan pun lalu terjadi antara mereka berdua, namun sayang Tan Yin kalah hingga ia berakhir dimasukkan ke dalam lukisan. 还不快动手！ 这是我绣的天地熔炉，你好好享受。 Sementara itu, Tang Hua sangat terpukul atas kematian Yuan. Ia pun hanya bisa menangis. Tak lama kemudian, suku hantu berhasil menemukan tempat tersebut. Qian Lin lantas menunjukkan Yuan saat ini sudah mati dan mereka tidak perlu datang lagi. Ketua suku hantu tetap tidak peduli dan ia ingin menghancurkan tubuhnya. Qian Lin bersama Juan tentu saja tidak akan membiarkan mereka melakukan itu. Tiba-tiba, Han Yu datang ke sana, berkat tangan dewa berhasil didapatkan, kini tangga menuju alam dewa berhasil diperbaiki sehingga ia bisa turun ke bumi. Siapa sangka, ia mengembalikan tangan dewa ke tubuh Yuan, hingga tak lama kemudian bangkit dari kematian. Namun bukan menjadi Yuan, melainkan Raja Iblis yang mengendalikan tubuhnya. 还不是原创。 族长厉朝央，公于 Siapa sangka, Maisan sebenarnya adalah dewa yang terjebak di dunia manusia. Setelah tangga menuju alam langit sudah kembali terbuka, ia pun segera naik ke atas. Karena hal itu, ia juga tak sengaja menemukan Tan Yin bersama Long Bo yang terjebak di dalam lukisan itu. Dengan sekuat tenaga, ia membantu mereka supaya bisa keluar. Di sisi lain, hal pertama yang dilakukan Raja Iblis yaitu mendatangi suku rubah dan memaksa mereka semua tunduk kepadanya. Melihat itu, Ding Su mau tidak mau bersedia berlutut di hadapannya.
sedangkan beberapa tetua yang tidak mau melakukannya langsung dibunuh oleh Raja Iblis. 还有谁？我愿归顺，我愿归顺。 Di tempat lain, demi menebus kesalahannya, Zidan bersama pasukan suku manusia siap memberikan bantuan untuk menghadapi Raja Iblis yang telah bangkit. Dan peperangan kali ini akan dipimpin oleh Tan Yin. Kini seluruh pasukan sudah bersiap dan hendak pergi menyerang suku rubah yang dikatakan tunduk atas perintah Raja Iblis. Tan Yin membagi dua kelompok, pasukan utama yang dipimpin oleh Mei San akan menyerang suku rubah, dan pasukan kedua yang dipimpin oleh Qian Lin akan menyerang suku hantu. Singkatnya, Tang Hua, Zidan, dan Qian Lin berhasil membebaskan para tetua dan para guru dari suku rubah yang sebelumnya disandra. Sedangkan Tan Yin bersama Mei San menghadapi Han Yu. Mei San lantas bertarung melawannya dalam memberikan kesempatan supaya Tan Yin bisa masuk ke dalam. 帮我拖住他，放心，你尽管去。休走！狂头受死！ Setelah berhasil masuk ke dalam, Tan Yin segera menyerangnya. Tentu saja dari segi kekuatan ia kalah telak melawan Raja Iblis. Namun siapa sangka itu bagian dari misinya. Setelah Raja Iblis mencekiknya, di saat itulah Tan Yin memanfaatkan kesempatan untuk memasuki alam bawah sadarnya. Sedangkan Qian Lin menjadi sangat marah karena ia baru tahu ibunya sejak dulu telah dibunuh oleh ketua suku hantu. Ia pun mengamuk dan segera membunuhnya. Sedangkan pertarungan terjadi antara mereka. Ding Su berhasil melukai Zidan sampai sekarat. Memanfaatkan kesempatan, Tang Hua berhasil membunuh Ding Su. Siapa sangka Ding Su kerasukan iblis dan bangkit dari kematian. Untung saja Qian Lin datang tepat waktu. Sedangkan di alam bawah sadar Yuan, Tan Yin bertemu dengan kelima roh artefak yang sedari tadi menggunakan kekuatan mereka untuk mempertahankan kesadaran Yuan, yang semakin lama semakin melemah. Apabila Yuan tidak segera dibangunkan, maka Raja Iblis akan sepenuhnya menguasai tubuh Yuan. Alhasil, Tan Yin berusaha membangunkannya. Namun sayang ia terlambat, secara perlahan kesadaran Yuan mulai menghilang. Tiba-tiba Raja Iblis datang ke sana, Tan Yin segera menyerangnya, namun karena kalah kekuatan, ia hampir saja terbunuh. Siapa sangka, Yuan datang ke sana untuk melindunginya. Ia berkata selama berada di alam bawah sadarnya, maka ia yang berkuasa di tempat tersebut. Benar saja, tidak sulit baginya untuk membunuh kesadaran Raja Iblis dan segera memusnahkannya. Singkat cerita, Yuan melihat Mei San sahabatnya di sana meninggal dunia akibat dibunuh oleh Han Yu. Sedangkan Han Yu tidak menyangka Raja Iblis berhasil dikalahkan oleh mereka. Akibat hal itu, semua rencananya selama puluhan tahun menjadi gagal. Sadar dirinya pasti akan dibunuh oleh Yuan, ia pun memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Tan Yin sempat ingin menghentikan, namun semuanya sudah terlambat. 海蜜姐姐，跟我走吧。
Sebagai dewa, Han Yu sebenarnya tidaklah mati, namun jiwanya disegel oleh mereka ke dalam sebuah lukisan dan selamanya tidak akan bisa keluar. Kini semua masalah berhasil diselesaikan oleh mereka dan peperangan telah berakhir. Setahun kemudian, kisah kepahlawanan Yuan bersama teman-temannya kini menjadi cerita rakyat. Yang awalnya Yuan dibenci, kini dianggap sebagai pahlawan. Semua orang merasa bersalah karena sudah termakan hasutan dari Dewa Han Yu yang memfitnah Pendeta Agung Yuan sebagai seorang iblis. Berkat usaha Pendeta Agung Yuan bersama teman-temannya, kini suku manusia, suku dewa, dan suku hantu bisa kembali damai. Sementara itu, Zidan kini kembali tua. Selama setahun penuh ia bersembunyi dan tidak ada satupun orang yang mengetahui keberadaannya. Terlebih lagi ia tidak ingin Tang Hua melihatnya seperti itu. Sedangkan Tang Hua yang tidak tahu apa-apa memilih untuk berkelana mencari keberadaan Zidan. Saat ini ia pun menjadi ketua suku rubah. Sedangkan Qian Lin menjadi ketua suku hantu. Qian Lin memberikannya semangat dan bersedia memberikan bantuan apabila dibutuhkan. Tang Hua memilih untuk berkelana sendirian mencari wanita yang dicintainya saat ini yang ia sendiri tidak tahu keberadaannya. Sementara itu, Yuan menemani Tan Yin yang saat ini dalam kondisi sekarat. Akibat identitasnya sudah ketahuan, itu tandanya ia melanggar sumpah yang telah dibuatnya dengan para tetua dewa. Benar saja, saat sedang mengobrol, secara perlahan, Tan Yin menghembuskan nafas terakhirnya dan tubuhnya seketika binasa. Adegan melompat setahun kemudian, Yuan kini menghabiskan hidupnya dengan membuat beberapa mesin mekanisme, seperti apa yang dilakukan Tan Yin di saat dulu. Tiba-tiba ia didatangi oleh utusan dari alam dewa dan memintanya untuk naik menjadi dewa. Bagaimanapun juga bisa dikatakan Yuan adalah orang terkuat untuk saat ini karena di tubuhnya selain memiliki tangan dewa juga terdapat kekuatan dari dewa perang Taihe. Cepat atau lambat, ia pasti bisa menjadi pemimpin alam dewa di masa depan. Tentu saja Yuan menolak dan ia ingin hidup seperti itu saja. Dewa di sana berkata, apabila Yuan menjadi pemimpin alam dewa, maka ia bisa menghidupkan Tan Yin kembali. Karena bagaimanapun juga, jiwa Tan Yin masih ada dan masih bisa bereinkarnasi. Mendengarkan itu, Yuan akhirnya setuju. 相聚的那一天。你说的对，我们总有相聚的那一天。 南州，我会一直陪着你的。 Dan film pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di alur cerita film yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.